interpretasi. Selamat sore, selamat petang. Kembali berjumpa lagi dengan Forum Sawo Madhab Semolowaru. Ada Mas Bagus, ada Mas Fajar, ada juga Mas Asep. Ya itulah Mas Asep, keren. Anak hip hop tapi Lamongan. Sore ini kita akan membahas tentang suatu topik yang sangat sangat familiar dengan dunia anak muda, yakni mengenai kangen. Jadi manifestasi kangen. Baik, kita mulai saja sambil siapakah sejatinya saya. Lah. Baik, terima kasih teman-teman. Masalah kangen ini ya, siapa sih yang nggak pernah kangen? Asep tentu kangen, Fajar kangen, Bagus kangen, lebih-lebih saya selalu kangen pada Tuhan, pada orang tua, pada teman-teman tempo dulu, terutama juga pada Yayang yang di rumah. Sweet. Saya ingin mengarah ke ini dulu, Fajar, Jar. Sejatinya kangen menurut konsepsimu itu kangen itu sakjane apa? Silakan Fajar. Kangen apa ya? Mungkin kalau didefinisikan secara apa ya? Saya nggak bisa mendefinisikan arti kangen juga sebenarnya, karena subjektif kalau menurut saya kangen itu. Jadi kalau menurut saya sih, kangen itu sebuah perasaan menggebu-gebu, gelora jiwa, gelora hati pada sesuatu hal, entah itu orang, entah itu wujud apapun itu, sebuah keinginan sehingga orang itu merasakan gelora jiwa. Ketika tidak ada hal semacam itu, ada orang itu atau benda itu atau apapun itu, kita merasa galau, merasa resah, merasa risau, dan selalu ingin menunjukkan sejatinya diri kita tuh ya kangen tadi. Kegelisahan kita ditimbulkan dengan adanya kangen tadi itu. Nah, sifat kangen ini pasti dimiliki semua orang, tak terlebih saya. Jadi kalau pada Madam Suga. Kangen kan nggak hanya ke seseorang ya, mungkin juga kangen momen gitu kan. Momen kan bukan saja dalam bentuk orang, bisa saja kangen dalam suasana riang, misal kangen pantai, kangen suasana alam, kangen gunung, kangen apa, itu kan gejolak hati, gejolak jiwa gitu kan. Jadi susah mendefinisikan ketika kangen itu misal cinta, rindu pada seseorang, tidak. Jadi kangen itu ya anggap saja gejolak jiwa yang membara, yang menggelora, membuat resah, membuat galau, membuat risau. Itu sih kalau menurut saya kangen. Oke. Menarik nih, Fajar mulai sedikit mengungkit. Bombastis. Kangen menurut Fajar adalah, dengan bahasa saya aja ya, seseorang yang terorientasi pada sebuah objek. Jadi objek ini nampaknya menjadi orientasi. Lalu objek ini tidak bisa diakses, baik melalui visual, melalui audio, atau bahkan melalui empiris yang lebih lengkap. Ini tidak bisa diakses oleh sang individu sehingga memunculkan gelora, katanya Fajar tadi. Ya, ini kata yang nanti akan sering saya pakai ini. Gelora dari dalam. Nah, karena Fajar menengarai kangen itu semacam orientasi pada objek yang tidak bisa diakses, lalu muncullah gelora perasaan ingin mengakses. Nah, saya ingin ke Asep sekarang. Asep, apa ya awakmu ketika tidak bisa mengakses
sang gadis itu. Terus muncul Gelora. Coba ceritakan saya. Kaget. Oh Pak Ki Pak kangen. Ya Allah Pak kangen kali kangen aku. Oh, iya, kangen itu gak usah dipaksakan. Karena kangen itu secara alamiah. Nah, menurut saya mungkin gini. Ada sepatah kata yang apa gitu. Yang umumnya itu dilampiaskan oleh seseorang yang lagi galau atau yang lagi putus cinta, entah itu dengan mantannya, entah itu dengan siapapun juga yang dirasa itu adalah suatu titik yang dirasa itu kurang di dalam dirinya, yang membuat timbul sebuah rasa yang dinamakan kangen itu. Contohnya gini, yang sampaikan Pak Jari ya seperti itu juga. Momen kita contohnya kita pernah jalan-jalan dengan teman, terus pas momen itu kita senang-senang, hura-huraan dan sebagainya, dan itu tersimpan di dalam memori otak kita. Nah, setelah kegiatan usai, terus tahun ke tahun, terus bulan ke abad ke abad lah istilahnya kan. Ada rasa yang ingin dilakukan kembali setelah melihat sebuah cuplikan dokumenter dari kegiatan yang setidaknya itu tidak bisa terlupakan. Nah, ini yang apa ya? Yang itu yang saya sebenarnya tadi ada sesuatu titik yang di situ istilahnya itu mengenang dan kurang karena hilang atau istilahnya itu mudah dan ingin dicoba lagi. Itu yang isinya kangen. Itu kalau secara umum kayak gitu. Tapi untuk secara romantisme, secara romantisme and ladisme. Ini kan kembali ke diri seseorang masing-masing. Ada banyak sekali kawan-kawan yang sekitar kita, nggak jauh lah, sekitar saya juga mungkin ada yang kangen dengan mantannya, ada kangen dengan gebetan sosmednya, dan kangen dengan ibunya karena belum dikasih uang makan. Ya, mungkin kangen dengan mantan ini apa ya? Jadi tadi ingin mengulang apa ya? Istilahnya itu merasakan adanya momentum yang begitu indah, yang begitu istilahnya nggak bisa dilupakan terhadap mantan pacarnya dulu. Nah, itu membuat rasa kangen ingin kembali dengan mantan. Makanya ada yang namanya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Itu. Tapi untuk saya sendiri, rasa kangen mungkin hanya 2 objek. 1 dengan kucing saya, 2 dengan orang tua saya. Yang lainnya nggak ada karena Tuhan betul cari. Itu aja 1, nggak usah bingung-bingung. Ya mungkin bisa disambung lagi lah. Oke. Terima kasih. Jadi kalau boleh saya simpulkan, saya mengatakan pada kita bahwa kangen itu adalah sebuah momentum di sebuah titik zaman di mana momentum ini pernah dijalani, lalu kemudian pada periode yang lain momentum ini datang lagi, bisa diakses lagi baik melalui album-album, foto-foto yang menguning, yang kesannya berdebu dan purba. Nah, jika itu yang dimaksud oleh Asep adalah, saya kok merasa pendapat Asep ini ada sesuatu yang hilang dari dalam diri ini, yang dulu pernah ada. Sesuatu hilang dulu pernah ada, ini kenangan. Jadi momen-momen yang jadi memori, lalu sekarang ingin kita ulang lagi. Nah, bicara soal kehilangan, apakah
kehilangan itu terkait dengan dominasi atau ingin bagaimana? Ya, saya ingin ke Bagus. Apakah momentum itu akan didominasi ulang atau ingin menciptakan yang baru seperti momentum sedia kala apa Bagus? Jadi kangen ini kan secara logis kan memang sebuah rasa, tapi itu adalah sebuah rasa yang akibat. Jadi ya seperti katakan Mas Asep tadi, bahwa ketika kita kangen maka kita ingin mengulangi masa untuk bersama atau sebuah momen yang pernah kita lalui. Jadi kangen ini adalah sebuah akibat. Jadi tidak mungkin sebuah kangen ini muncul tanpa dengan sebab. Jadi kita pernah mengalaminya dahulu, kemudian karena kita punya rasa pada waktu itu, kemudian dimasukkan dalam ingatan, maka saat timbul ingatan tentang rasa itu, maka kita ingin mengulangi lagi sebuah situasi, sebuah momen yang dianggap itu memiliki feel atau rasa kita di sana. Jadi ketika kita merasa kangen atau rindu itu, kita ingin mengulangnya kembali. Jadi sesuatu yang menyenangkan itu kan membuat kita untuk ingin merasakannya kembali, mungkin diulangi lagi, kemudian dicari lagi Dopamin. Jadi ya seperti itu, kecanduan dopamin gitu sih. Baik. Kangen adalah dopamin. Dopamin, opium. Jadi menurut Bagus itu sakau pada sebuah momentum yang menyenangkan atau yang entah apa, lalu kemudian ini mengatmosferi atau menyelubungi ingatan-ingatan itu, lalu inilah yang memunculkan rasa kangen. Dengan bahasa konkret, Bagus mengatakan bahwa kangen itu adalah keinginan seseorang untuk pengulangan kembali. Nah, sehingga akhirnya orang itu merasa ketagihan. Nah, tetap belum terjawab masalah kehilangan tadi. Nah, saya ingin terus nih, karena begini Bagus dan teman yang lain, kehilangan sesuatu yang dulu pernah ada, hari ini menjadi memori, itu ingin dimiliki lagi, ingin diulang lagi, Anda bilang tadi. Tapi nyatanya itu tidak sesuatu yang selalu menyenangkan. Karena begini, boleh kan saya ngomongin misalnya, saya kangen pada kebawelan istri saya. Jadi seminggu kalau tidak ketemu istri, itu yang saya ingat itu cerewetnya, bawelnya, ketusnya, terus kemudian posesifnya. Ini tiba-tiba, loh, ini di mana yang biasanya memperlakukan saya secara posesif? Di mana yang biasanya memarahi saya, mengetusi saya dan sebagainya? Ini kan sejatinya peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi toh nyatanya seminggu tidak menemukan peristiwa dramatis macam itu, muncul rasa kerinduan. Padahal nanti kalau udah pulang yo takut juga kita diketusi lagi ini. Nah, saya pikir kangen itu terkait dengan kenangan. Harus pernah mengalami peristiwanya dulu, lalu kemudian terkenang, lalu kangen. Lalu kemudian outputnya adalah perkuatan pada cinta. Nah, cinta ini pamrih ingin memiliki kan. Nah, kita lari ke situ. Cuman uniknya begini, ada kalanya seseorang itu menyukai, kan ada orang bilang, saya menyukai cara senyum kamu, saya menyukai cara bloloknya matamu, saya menyukai degi lesung bibitmu dan sebagainya, kan gitu. Nah, padahal nek dipikir apa ya toh, apa nek misalnya pipine diiris no, lesungnya dikasihkan apa terus kangennya hilang. Nah, kalau suka
cara bloloknya kita kasih aja bola mata apa gitu. Nah, saya pingin ke ini, ke Bagus lagi, biar semakin kuat. Ayo Gus. Gimana Pak? Gimana? Wes terserah kamu, wis pokoknya kangen karo cinta lah. Kangen cinta. Kan nanti ke kepemilikan. Kamu bilang katanya cinta itu harus memiliki. Ya, jadi tapi perlu diantisipasi tadi. Memang ada juga yang mengatakan bahwa cinta tak harus memiliki, tapi untuk menurut persepsi saya cinta itu harus memiliki. Jadi harus Pak. karena pengetahuan atau pendalaman seseorang tentang sesuatu itu berbeda-beda, kemudian kita cari titik amannya, maka akhirnya pun saya juga agak setuju dengan pernyataan bahwa cinta tak harus memiliki. Jadi karena ketika pernyataan cinta harus memiliki, masih banyak orang yang salah tafsirkan tentang cinta itu harus memiliki. Jadi yang dinamakan cinta sendiri berbeda dengan rasa suka. Jadi kalau rasa suka itu masih umum, jadi secara fitrah antara laki-laki dengan wanita. Jadi suka itu bisa dirasakan dengan siapa saja. Jadi ya memang sudah fitrahnya. Jadi ketika laki-laki kemudian bertemu dengan perempuan, maka ya kan timbul rasa suka. Kemudian lebih spesifikkan lagi dengan selera. Jadi ada yang dikatakan Pak Didi tadi, ada yang menyukainya karena senyumnya, menyukainya karena bentuk pipinya, lesung pipi, itu kan selera. Jadi secara umum kita suka itu karena tanda. Jadi kalau karena topinya gimana? itu juga seleramu juga. Jadi karena topinya itu di dalam rasanya itu, oh itu indah, terus menyenangkan untuk dilihat, itu kan ngomong selera. Jadi secara khusus itu selera. Jadi kemudian kita khususkan lagi dari suka, selera, kemudian dicinta. Jadi cinta ini adalah satu hal yang lebih khusus lagi, lebih sempit lagi lingkupnya. Jadi ketika suka itu bisa dengan siapa saja, tapi cinta itu tidak. Jadi hanya kepada beberapa orang, atau mungkin ya hanya satu-satunya saja spesial cinta. Jadi maka kenapa kok saya mengatakan bahwa cinta itu harus memiliki. Jadi ketika cinta itu memiliki, maka juga ada rasa memiliki, kemudian juga ada timbul juga namanya rasa cemburu. Jadi menurut saya, di indikator bahwa orang itu memiliki cinta, Pak, dia memiliki rasa cemburu. Jadi ketika yang dicintai itu malah perhatiannya kepada yang lain, malah lebih dekat yang lain, maka kita timbul rasa cemburu tadi. Tapi kemudian penyikapan tentang ekspresi cemburu itu berbeda-beda bagi setiap orang. Jadi kalau secara umum kan, kalau saya coba mendefinisikan rasa cemburu itu, bahwa ketika kita cemburu, kita menginginkan bahwa perhatian orang yang kita cintai itu kembali lagi kepada merhatikan kita, bukan kepada perhatian yang lain, kepada si A, si B, tapi kita ingin kembali perhatiannya itu untuk kita. Jadi ya itu tadi saya mengatakan kita itu memiliki, karena secara pun teori Maslow bahwa hierarki kebutuhan manusia itu ada satunya adalah rasa aman, rasa kasih sayang. Jadi ketika kita dimiliki dan ketika kita memiliki itu, rasa tentang eksistensi diri kita itu ada. Jadi kita merasa lebih bahagia gitu. Mungkin saya gitu. Baik, narasi pertama saya banyak setuju dengan Bagus. Narasi kedua. Tapi begitu masuk ke narasi kedua, bicara cinta, saya kok sama sekali keberatan dengan cinta yang dikonsepsikan Bagus. Sebab kita berbeda, nggak apa-apa. Sebab menurut saya begini Gus, cinta kalau didefinisikan sebagai harus memiliki, itu saya tiba-tiba muncul pertanyaan, mengapa harus memiliki? Nah, Bagus menjawab sendiri, sebab dengan dimiliki maka orang ini tidak beralih
pandangannya kepada orang lain, tidak memperhatikan orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri. Nah, dari situ saya curiga, berarti ada pamrih, ada motif ini. Cinta itu membebaskan, lalu kalau kemudian melakukan apa itu memaksa supaya orang yang dicinta ini hanya kepada dia, ini berarti pamrih selfishnya. Saya katakan selfish karena begini, aku ingin diperhatikan, aku ingin disayang, aku ingin dibuat aman, aku ingin dibuat nyaman, aku. Nah, kalau sudah begitu, maka menurut hemat saya ini bukan cinta, ini namanya adalah pamrih, posesif, lalu selfish, nafsu, tetapi dikemas dalam bahasa indah yang disebut dengan cinta. Saya pikir ini bukan cinta. Menurut saya cinta itu membebaskan dan sepihak. Saya mencintai Fajar, sudah, titik. Dan Fajar tidak saya haruskan membalas mencintai saya juga, enggak, ini bukan cinta. Kalau berharap balasan, pokoknya cinta ya cinta dan sepihak. Bahkan kalau misalnya Fajar membalas saya jadi kebingungan juga. Karena akhirnya nanti ini akan menjadi bibit-bibit dominasi, bibit-bibit penguasaan, dan bermuara pada pamrih, posesif, nafsu, dan sebagainya. Nah, kalau sudah begitu maka kotornya akan lebih banyak ketimbang kesuciannya. Sudahlah, percaya saya, cinta itu membebaskan dan sepihak. Nah, kalau sampai nanti ketemu dengan cewek-cewek yang menurut Anda sangat pas di rohani sampean semua, katakan saya, Mbak, aku cinta kamu, tapi please deh, kamu jangan cintai saya, aku tidak berharap balasan. Pokoknya sampean sekedar tahu aku mencintaimu, wes, titik. Setelah itu cintai dia dari jauh, cintai dia dari jarak kerahasiaan, Jarak dekat. ngono lho Gus. Sekarang ke Fajar, Fajar menurutmu Asep gak fokus, iso nganu tengah lho sing disuting. Gimana Pak? Kan Fajar, konsepsimu mengenai hubungan antara kangen dengan cinta ada kaitannya enggak? Jelas. Kalau menurut saya sih kangen dengan cinta ini ada hubungannya. Tapi kita lihat dari mana dulu. Kalau kita lihat secara objektif ini ke cinta seseorang kepada seseorang, maksudnya ini antara sesama manusia gitu kan. Sejatinya manusia kan juga punya rasa, dimakan rasa ini ada banyak rasa, salah satunya adalah rasa kangen. Nah, kangen ini kan nanti yang menimbulkan sebuah proses di mana kita sebut namakan itu cinta, katakanlah ya. Ketika kita, karena saya juga belum paham cinta, definisi cinta yang sesungguhnya itu apa, karena saya juga masih mencari juga apa arti dari cinta itu. Tapi kalau kita secara umum, cinta kan sebuah rasa kasih sayang terhadap seseorang gitu kan. Kata Pak Didin juga di dalam Al-Quran tidak ada kata cinta gitu kan, yang ada hanya kata sayang. Betul. Ya, sayang gitu kan. Tapi kalau kita konsepsikan cinta ini sama dengan kasih sayang, ya boleh saja. Tentunya ketika kita punya rasa kasih sayang terhadap seseorang, lama kelamaan kalau kita sering berhadapan dengan orang tersebut, menimbulkan sebuah rasa tadi itu, cinta. Ketika orang ini tidak ada, atau orang ini tidak hadir atau orang entah kemana, pasti timbul yang namanya seperti saya katakan tadi, sebuah gelora cinta, gelora kasih sayang yang rindu akan sebuah sosok seseorang ini. Kok biasanya anak ini ada di depan BEM, kok besok kok nggak ada ya? Biasanya jam sekian sampai jam sekian ada, terus besoknya ada lah, kok besoknya lagi kok nggak ada. Ini siapakah dia? Kita kan timbul rasa kangen gitu. Padahal setiap hari dia selalu ada, pas hari ini kok nggak ada. Ini yang menimbulkan sebuah rasa kangen gitu tersendiri. Nah, proses kangen ini kan sebelumnya ditimbulkan dari proses cinta tadi itu, yang dia sudah mengenal anak tadi itu, dia sudah berhubungan dengan anak tadi itu, menjalin sebuah hubungan, entah itu kasih sayang atau itu apa. Sehingga kalau tidak ada anak ini, dia merasa kangen.
Jadi jelas ada sebuah hubungan antara cinta dengan kangen ini. Bukan berarti, maksud saya ini hubungan ini adalah ketika orang yang sedang jatuh cinta pasti mengalami yang namanya sebuah kekangenan gitu. Kecuali kalau dia dan ketika dia kangen, otomatis dia pasti cinta pada seseorang ini. Seperti saya mencintai alam. Cinta kan nggak hanya kepada manusia, kita bisa cinta kepada Tuhan, kucing, cinta kepada alam, cinta kepada makhluk, dan sama gitu kan. Seperti saya cinta terhadap alam. Ketika saya mencintai alam, otomatis saya akan merasa kangen ketika kita tidak mengunjungi alam gitu. Misal saya pergi ke mana gitu, terus saya kembali ke kota dengan hiruk pikuknya kota Surabaya yang sangat macet, panas dan sebagainya. Ini saya pasti rindu dan kangen dengan suasana alam gitu kan. Nah ini kan akhirnya kan menimbulkan sebuah hubungan antara cinta dengan kangen. Ketika kita cinta pada sesuatu, otomatis kita akan kangen di masa tersebut. Entah itu kapan, entah itu intinya ada sebuah hubungan di sini. Jadi itulah mengapa cinta itu perlu. Kalau ada yang bilang cinta itu nggak penting, cinta itu nggak perlu, coba diperbaiki lagi pola pikir seperti itu, karena sejatinya manusia diciptakan ini ya salah satunya adalah untuk mencintai, mengkasih sayangi, punya rasa kangen dan sebagainya. Karena pola pikir kita masih terisolasi sehingga kata-kata cinta itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Kata-kata kasih sayang, kangen dan sebagainya itu selalu dikaitkan dengan hal yang negatif. Padahal masih banyak hal yang positif bisa digali dari kata-kata tersebut. Jadi tolong jangan membungkam diri mengatakan bahasanya saya nggak suka cinta, aku nggak benci dengan cinta, aku nggak suka itu. Buat apa kita bercinta? Buat apa kita kasih sayang? Karena itu coba kita berpikir secara luas, berpikir secara yang positif. Jadi perlu adanya sebuah pembahasan tentang mengenai konsepsi percintaan, kasih sayang, kangen dan sebagainya. Jadi mungkin seperti itu Pak Didi. Baik, kalau bisa saya simpulkan berarti ya sangat terkait antara cinta dan kangen. Orang tidak bisa kangen kalau tidak ada rasa cinta. Rasa cinta tidak akan hadir kalau tidak ada peristiwanya yang menjadi memori dalam ingatan. Tapi saya ingin barangkali ada bantahan ini. Coba Asep, bagaimana Asep konsepsinya Fajar tadi? Silakan Asep. Pakai dulu topinya biar. Asep. Ya tadi sedikit mendengar, mengkerungu ya, mendengar. Cinta itu kangen itu harus dilandasi dengan cinta. Kangen harus dilandasi dengan cinta. Bukan dilandasi. Ya, ada hubungan antara kangen dengan cinta. Itu. Berarti kalau ada cinta, ada yang namanya kangen. Nah, ini yang membuat saya bingung. Soalnya kebiasaan saya sehari-hari, saya ini memang setiap detik pun itu ada rasa kangen. Dan yang saya alami sekarang, aktivitas saya sendiri itu setiap menit, detik dan setiap saat itu berhadapan dengan sesama jenis. Nah, apakah kangen di sini itu mencintai sesama jenis? Jadi saya mikir, saya ini apa homo atau gimana? Nah ini yang tadi saudara sampaikan, cinta itu tidak kangen itu didasarkan dengan rasa cinta, berhubungan dengan cinta. Tapi saya kangen itu dengan suasana ketemu teman-teman sesama jenis. Aku ini bingung loh, apa homo, apa gak waras, tapi waras sik jaru ono waktune. Bagi YouTube iki kagak sinonton iki. Sik salah, sabar. Gusti Allah mboten sare.
urip mau sepisan. Jadi ngono, kontradiksi. Ya, terus yang saya sampaikan tadi itu ya mungkin itu ada benarnya juga. Kangen di sini itu ada dua yang sebenarnya tidak bisa dibantah oleh semua pihak, yaitu kangen dengan orang tua dan kangen dengan peliharaannya. Tapi kangen peliharaan tidak harus mesti dia berbuat asusila dengan hewannya. Seperti itu. Masa kangen dengan kucing, masuk kamar mandi dengan kucing, takutnya nanti asusila dengan kucing, ya kan nggak mungkin ya. Kangen itu tidak ada hubungan, tapi hubungannya ini cuma sekedar stimulus dalam artian cinta itu bonusnya itu adalah rasa kangen. Karena gini, aku juga herannya teman-teman di sini menggunakan kata cinta itu juga ada maksud lain. Karena kebanyakan sekarang entah itu di hadapan saya, entah itu di pinggir saya, entah itu yang di sana, kebiasaan menggunakan kata cinta itu untuk modus gitu. Cinta sih, kangen itu untuk modus. Kayak misalkan stalking cewek cantik di Instagram, lihat chat, ada yang nemu satu cewek cantik wajahnya semok bahenol, montok-montok ya, dikirim pesan saya kangen kamu, padahal dia nggak kenal, ini nggak kenal, nggak saling kenal, tapi dia menggunakan kata kangen ini untuk modus. Nah, apakah ini didasar hubungannya dengan cinta? Enggak, hubungannya dengan modus gitu, dengan sifat ilmu alamiahnya seorang cowok gitu loh. Cowok kan hidup, iya, cowok kan istilahnya itu hidup dengan satu pasangan itu tidak cukup. Karena dalam apa ya, agama itu satu cowok itu istilahnya boleh menggandeng 4 pasangan, makanya enggak apa-apa lah modus sedikit gitu lah. Aku pun juga sama. Ya, itulah gambaran. Jadi cinta itu berhubungan dengan ada hubungannya dengan kangen itu hanya sekedar bonus dalam pelaksanaannya, tapi dalam realitanya kangen ini hanya sekedar rasa yang istilahnya itu yaitu tadi sebuah titik itu hasil dari kebiasaan yang selanjutnya hilang karena tidak apa ya istilahnya itu nggak pernah diulang lagi dan lama waktunya seperti itu. Jadi itulah mungkin rasa agak janggal masalah hubungan cinta dengan rasa kangen itu. Mungkin ada tambahan nggak? Oke. Saya ingin ke Fajar lagi. Kalau Asep membantah semacam itu gimana, Jar? Ayo, Jar. Sebenarnya saya nggak merasa terbantah, Pak. Karena dari kata-kata saya itu nggak ada yang, mungkin bukan saya merasa benar ya. Mungkin Mas Asep yang kurang paham, kurang jelas dengan kata-kata saya. Mungkin saya perjelas lagi biar Mas Asep paham. Karena jujur saya nggak merasa terbantah, Pak. Kata saya kan dulu kan tadi kan bilang Mbak Titin mengatakan apakah cinta dengan kangennya ada hubungannya? Saya jelas bilang ada jelas hubungannya gitu. Nggak mungkin ketika kangen ini nggak ada hubungan dengan cinta. Entah itu hubungannya sedikit, besar, separuh, pasti jelas ada hubungannya gitu kan. Bukan berarti kangen dan cinta itu nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Karena ketika kita mengalami sebuah percintaan, entah itu kamu sama orang gay, sama cewek, sama kucing, sama alam, sama Tuhan, sama apapun, itu juga dinamakan sebuah cinta yang entah itu definisi dari cinta itu apa. Dan di dalam Al-Quran disebutkan kasih sayang. Jelas saya kangen pada Allah ketika saya nggak sholat, Gusti Allah apa jenenge kakei isaat pada saya jar sekali sembahyang, akan saya kan timbul sebuah rasa kangen di sana. Ketika apakah saya juga homo dengan Gusti Allah? Enggak. Wah, astagfirullahaladzim. Auzubillah min dzalik kan. Aku siapa mau cari lah ya. Auzubillah min dzalik kita yang lebih seperti itu. Gitu kan? Apakah ketika kita dengan alam, apakah kita bisa berhubungan dengan alam ini? Nah, ini yang kita sebut salah kata-kata di sini. Mohon maaf, tolong di garis bawah. Enggak bisa. Tolong dibaca di bawah. Jadi
kalau ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Jadi juga kita di sini membahas apakah ada hubungan dengan cinta dengan kangen. Saya bilang ada itu. Saya bilang ada. Oke. Jadi sebenarnya bukan apa itu bukan perbantahan ya, tapi hanya kekeliruan sedikit mengenai tafsir dari kata cinta. Nah, memang harus diluruskan. Kata cinta ini kan sering digeser-geser maknanya oleh sementara orang. Jadi kalau ada konsep cinta itu tidak selalu dimaknai sebagai perbuatan asusila atau perbuatan seksual. Cinta di sana tidak lain adalah kasih sayang menurut konsepsi Fajar yang mengutip dari agama. Sehingga dengan demikian masih tepat tesis tadi bahwa kangen itu karena tidak bisa mengakses sebuah objek. Objek ini harus pernah terjadi peristiwanya. Karena pernah terjadi peristiwanya muncullah cinta atau senang atau suka atau rasa kehilangan. Baru itu nanti ketika seseorang tidak bisa mengakses maka muncullah rasa kangen karena kehilangan atau tidak bisa mengakses objek tersebut. Nah, kita tidak usah lanjut, bagus perbantahan ini, kita cari solusinya sekarang. Ketika seseorang kehilangan objek atau tidak bisa mengakses objek, lalu apa yang harus dilakukan supaya perasaan galau kangen ini kan menyakitkan sebenarnya kangen itu terobati. Nah, sementara kalau mau disalurkan mengulang lagi momentum itu banyak halangan, kepatutan, kepantasan, waktu, kesempatan dan sebagainya kan halangan ini. Nah, menurut Bagus gimana? Iya, jadi saya katakan tadi kenapa untuk menjawab juga kebingungan Mas Asep tadi tentang konsep pertemanan tadi. Jadi ya beda antara suka dengan cinta. Jadi kan sukaan bisa dengan siapa, tapi cinta lebih spesifik lagi. Untuk solusi tentang kangen sendiri kan berangkat dari cinta tadi. Jadi menurut saya bullshit, bohong ya. Jadi ketika orang ngomong cinta tapi dia nggak memiliki rasa cemburu. Jadi saya heran dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan sekarang ini. Jadi ketika sudah sama-sama misalnya cinta ya, tapi ketika dengan orang lain tapi tidak memiliki rasa cemburu. Jadi menurut saya patut untuk dipertanyakan apakah dia benar-benar cinta. Jadi cinta itu nafsu maksudnya. Cinta bener pamrih maksudnya. Enggak, jadi kan memang kelihatannya seperti satu arah. Jadi kalau menurut saya enggak seperti itu. Jadi ketika kita memberi itu sebenarnya pun ketika konteksnya terlihat seperti memberi kepada orang lain, tapi sebenarnya itu ketika kita memberi kepada orang lain sebenarnya juga kembali kepada diri kita sendiri. Jadi enggak satu arah seperti itu, tapi juga terjadi dua arah. Jadi cinta itu adalah sesuatu yang memiliki konsekuensi. Jadi ketika kita punya rasa cinta, kita juga memiliki rasa cemburu juga untuk perjuangan atau usaha kita yang kita lakukan untuk kepada yang dicinta. Jadi kalau diibaratkan, saya mengibaratkan seperti kita kopi. Jadi ketika kita hanya suka dengan seseorang, ibaratnya kita hanya mencium aroma kopi tapi tidak meminumnya. Tapi ketika kita mencintai seseorang, itu ibaratnya seperti kita meminum kopi. Jadi kita memegang cangkirnya, merasakan hangatnya kopi itu, terus kemudian kita menghirup, kemudian mendekatkan pada bibir kita. Jadi kemudian kita rasakan dengan lidah kita. Jadi kita tahu rasa dari cinta itu atau dari kopi. Jadi ada usaha di sana ketika rasa cinta. Jadi ada konsekuensi. Jadi tidak hanya ngomong cinta titik sudah, enggak. Jadi cinta itu memiliki konsekuensi. Jadi kemudian dari cinta ke kangen, ya itu karena kita
memiliki batas ya. Jadi batas ruang dan waktu ketika yang kita cinta itu berjauhan, berjarak dengan kita, maka timbul rasa kangen itu. Jadi maka di zaman sekarang ini pun ditemukan teknologi komunikasi ya untuk mengatasi rasa kangen kita itu. Jadi dengan lewat gadget kita bisa berhubungan walaupun kita berjauhan, itu salah satu solusi untuk mengobati rasa kangen. Jadi tapi kalau untuk dulu gimana, kalau kita kangen dengan seseorang yang dengan jarak ruang dan waktu ya dengan doa kalau mungkin saya. Jadi doa itu ketika kita kangen hanya bisa berdoa, itu sesuatu yang romantis menurut saya. Oke. Solusi yang bagus yang diberikan oleh Bagus bahwa pada saat belum diketemukannya IT, maka salah satu kiat untuk mengatasi rasa kangen adalah dengan mendoakan orang yang disayangi ini. Kembali ke tadi ya, apa bedanya mengasih sayangi orang dengan mengkonsumsi kopi? Saya pikir harus ada penjelasan lebih lanjut memaknai mengkonsumsi dengan memberi. Ini tentu beda ya. Kalau kopi itu kan memang untuk dikonsumsi, harus masuk sini, sementara memberi itu keluar. Nah, dalam konteks cinta itu keluar, sesuatu yang keluar, yang ikhlas, yang murni sejati itu ya udah bebaskan, keluar ya keluar saja. Artinya seperti orang mengeluarkan nafas. Nah, konsumsi kopi saya pikir atau mungkin saya paham maksudnya Bagus ya, tetapi mungkin kesalahan analogi. Entah nanti kapan-kapan kita akan cari analogi yang pas sehingga tesis saya ini mampu digugurkan, dan saya sangat berharap tesis saya ini gugur. Karena sebenarnya bagi orang-orang normal mencintai tanpa berharap balik ini anomali, aneh. Dan apa itu? Terus manfaatnya apa kan begitu orang umum. Tapi bagi saya yang memang tidak normal, mohon maaf bahasa saya, ya itulah cinta. Yang namanya cinta itu memberi, titik, tidak berharap balasan. Kalau masih ada berharap balas supaya saya seneng, supaya saya nyaman, aman, tentram, diperhatikan, wah ini pamrih ini. Lah, pamrih itu nafsu selfish. Nah, bolehkah nafsu selfish ini kemudian kita bungkus, kita kemas-kemas dengan kemuliaan cinta yang harusnya murni tadi? Saya pikir kok ini kontradiksi. Nah, supaya tidak kontradiksi, udah kita pisahkan aja. Apakah tidak ada orang yang pamrih agar nyaman, aman, lalu perhatikan? Ada, tetapi bukan cinta. Jadi konsep yang patut kita lekatkan pada sejenis orang yang berpamrih semacam itu bukan cinta, tetapi adalah ya suka gitu aja, suka secara seksual, sehingga dari situ muncul cemburu. Kenapa cemburu? Karena rasa kepemilikan, dominasi, penjajahan, itulah cemburu. Nah, kalau cinta harusnya tidak cemburu. Ya, kita bebaskan apa yang membuat dia bahagia, lanjutkan berbahagia. Cukuplah Bagus di sudut ruang-ruang sepi menghayati cintanya yang pembebasan tadi. Saya pikir itu saja sementara ini, karena sudah agak larut dan kita harus beranjak untuk sholat maghrib ya, sebentar adzan. Soalim lu. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena hanya Tuhan yang maha benar. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, sholli alaihi.